101,7 Erlisa FM. Sahabat Erlisa, pecinta salawat Nabi, simak Pesona Erlisa FM setiap hari Sabtu jam 3 sore dipandu oleh Mikdad Syarhoni dan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pesona Erlisa FM hanya di 94,7 Radio Erlisa FM. Assalamualaikum dunia, damailah pada kamu semua. Pesona Erlisa, sholawat di Radio Erlisa. Semoga selalu bahagia di dunia dan akhiratnya. Pecinta sholawat Nabi, hidup berkah diridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Oke. Halo sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat indah ini ya sahabat Erlisa, edisi hari Sabtu Pon tanggal 26 Juni atau bertepatan tanggal 16 Dzulqa'dah 1442 Hijriah atau tanggal 26 Juni 2021. Seperti biasa ya sahabat Erlisa, hari Sabtu sore Mikdad Syarhoni menemani sahabat Erlisa untuk kita akan bersolawatan ya. Dan tadi sudah kita putarkan beberapa lagu solawat. Dan pada kesempatan kali ini Pesona Erlisa dan kan solawatan di Radio Erlisa. Dan juga yang paling penting ya sahabat Erlisa, pada kesempatan kali ini semoga sahabat Erlisa, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang ikut gabung ya sahabat Erlisa, semoga selalu diberikan imun yang kuatnya, dengan imun yang kuat sehingga badan menjadi sehatnya seperti itu. Dan karena cuaca akhir-akhir ini memang begitu ekstrim, satu hari panas, satu hari hujan dan seterusnya ya. Kalau badan tidak kuat, nanti akhirnya apa? Akhirnya sakit ya. Semoga kita semua sehat, amin Allahumma amin. Dan sahabat Erlisa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Mikdad Syarhoni tidak sendirian ya. Seperti biasa Mikdad Syarhoni ditemani oleh narasumber yang saat ini sudah hadir di studio Erlisa, yang mana ini salah satu santri berprestasi ketika itu. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Muhammad Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Kang Wahyudi? Alhamdulillah baik. Baik ya? Ya, Alhamdulillah. Kita ketemu lagi nih ya. Kita dulu ketemu dalam apa ya dulu ya? Hari santri ya. Iya. Oke, dan Kang Wahyudi ini juga selain nyantri juga mahasiswa ya. Alhamdulillah. Udah semester berapa ini? Baru 4 ini. Oh, baru 4 ya. 4 naik ini nanti. Naik ke 5. Oh, naik ke 5 ya. Oke. Dan itu ya sahabat Erlisa, narasumber kita nanti yang akan menemani Mikdad Syarhoni. Dan pada kesempatan kali ini nanti ya sahabat Erlisa, kita akan membedah. Bahasanya kayak apa ya? Karena Kang Wahyudi ini sisi lain tidak hanya sekedar sebagai penceramah. Saya kenalnya Kang Wahyudi itu Assalamualaikum. Betul. Tapi ternyata seorang penulis penulis cerpen, dan tidak hanya sekedar nulis cerpen yang asal-asalan, tapi memang sudah diakui nasional ini ya. Alhamdulillah. Dan kita pada kesempatan kali ini kita akan membedah cerpen yang berjudul Peci Kusam. Seperti itu. Kenapa Kang pecinya kusam? Beli lagi deh Kang.
menapak sebuah perjuangan seorang santri. Ini kayaknya seru ini. Mungkin langsung saja saya akan tanyakan ke Kang Wahyudi ini ya. Peci Kusam. Kenapa terinspirasi ada peci kusam itu kan? Padahal peci kusam itu nek biasanya wong pondok wis matal. Iya. Gimana itu? Kang Wahyudi monggo. Ya, dari saya termotivasi untuk menulis cerpen yang berjudul Peci Kusam itu dari dulu itu peci saya itu kayak ngene itu cuman Lah ini kan saya menyesuaikan tema. Menyesuaikan tema. Jadi peci kusam saya pakai yang kusam. Sudah sangat merah gitu. Nah itu terus saya itu pertama habis sebelum ngaji itu sore-sore ditawari oleh teman, Yud ini loh ada lomba nulis cerpen hari santri gitu. Pertama saya nggak termotivasi untuk ikut. Akhirnya setelah habis ngaji malam-malam saya terus tiduran terus peci saya taruh di lantai di bentalan. Enggak untuk buat taruh kitab. Terus saya geleng-geleng gini terus motivasi. Kok peci saya sudah kusam ya, sudah saya beli. Terus saya teringat dengan tawaran dari teman itu. Wah kayaknya peci kusam menarik ini. Menarik. Akhirnya saya buat pertama saya buat itu judulnya dulu, terus kemudian saya buat alur ceritanya. Jadi pertama termotivasi dari peci saya ketika di pondok itu. Jadi sesimpel itu ya. Mencari inspirasi karena mungkin dalam rangka tiduran itu tadi mencari ilham. Mencari di samping ngopi juga tiduran dapat inspirasi. Gitu ya. Jadi memang awalnya menulis cerpen ini kan ya Kang ya dari tawaran untuk ikut lomba itu ya. Iya, tapi sebelumnya kan sudah di MA itu ada pelajaran bahasa Indonesia tentang cerpen tuh kayak gini. Cuman gitu. Tapi cuman sekilas. Kayaknya kayak nggak terlalu sulit gitu. Terus saya kemudian terus untuk sebelum menulis di Peci Kusam itu sebelumnya sudah pernah nulis cerpen enggak? Belum pernah ya. Itu pertama kali. Pertama kali langsung juara ya. Oke, keren itu. Jadi pertama kali ikut lomba. Iya. Langsung juara dan ketika itu juara 1 ya. Alhamdulillah. Karena dulu pernah diceritakan, tapi ini bukan menceritakan tentang sejarahnya. Lebih ke lebih ke isinya nanti apa gitu. Iya. Oke, itu jadi awalnya dari tiduran terus ada tawaran langsung ditulis ketika itu. Gitu. Melihat cerita dulu ya. Pengalaman mondok. Terus ketika membuat itu memang istilahnya terinspirasi membuat alur. Terus berapa hari menulis cerpen itu? Itu sekitar 1 mingguan. 1 mingguan ya. Mingguan ada. Itu dari ada pengalaman pribadi, kemudian saya campurkan dengan inspirasi dari pernah baca gitu. Jadi tidak terus langsung jadi enggak ya? Enggak ya. Sampai beberapa hari. Hari. Oke, itu ya. Jadi motivasi awal ternyata seperti itu. Oke, saya sudah menemukan jawaban untuk Peci Kusamnya. Terus sekarang ini latar belakang daripada cerpen. Ini belum ke isi ya. Baru latar belakang. Kenapa mengambil judul bukunya ya, cerpennya Peci Kusam itu terus lebih ke menerangkan tentang santri ya kan seperti itu karena kan tadi kalau melihat inspirasinya kan seperti itu. Itu gimana Kang? Itu kalau inspirasi itu kan dari tema lombanya itu pengalaman santri, pengalaman menjadi santri. Nah kebanyakan itu ternyata yang buat itu pengalaman yang unik-unik di pondok kayak minum es dengan ciduk. Oh iya. Dengan kaleng dengan seadanya gitu. Rata-rata gitu. Cuman dan dari cerpen saya itu nggak tak buat
yang unik, tapi tak buat yang menarik. Oh gitu ya, menarik ya. Menarik. Jadi itu yang menjadikan latar belakang. Terus sebelum keisi lagi nih ya, cerpen itu berapa halaman? Itu 3 lembar. Cuma 3 lembar ya? 2 lembar 1 halaman. Berarti 5 halaman. 5 halaman. Dan tadi saya sempat buka itu sudah dimuat di web ya. Di web sudah dimuat di koran online juga tadi. Ternyata padahal kemarin Kang nanti bawa bukunya gitu. Ternyata udah sudah digital. Itu udah sudah jadi buku itu 50 penulis terpilih. Oh gitu, yang di buku itu. Ya, cuman judulnya di Peci Kusam. Oh gitu. Jadi dipakai judul gitu? Iya, dipakai judul. Saya gitu ya. Itu pas ketika di Jakarta itu sampai kaget. Juara 1, 2, 3 kok judul bukunya sama, Peci Kusam semua. Ternyata di situ juara 1 judulnya diambil untuk dibukukan. Oh gitu. Mahal ini. Mahal ini. Judulnya dipakai ini luar biasa. 15 juta itu cuma 5 halaman. Wah, cuma hanya 5 halaman ya. Oke, dan bisa jalan-jalan ke Jakarta ya. Iya. Oke, itu latar belakang daripada itu. Terus selanjutnya ini Kang, lebih ke sekarang sebelum keisi ya. Iya. Peci Kusam tadi saya sedikit membaca tadi Kang. Menceritakan tentang ya wajar lah Kang Pondok, terus surat-suratan ya. Dititip pakai. Aduh. Kalau nggak gitu nanti saya taruh di ya. Itu kan memang khas banget ya daripada santri ya Kang ya. Kenapa menggambarkan sosok santri itu sefamiliar itu, atau memang tidak dikolaborasikan? Saya lihat, saya baca masih di awal ya, atau jadi santri banget gitu loh. Iya memang. Atau gimana itu Kang? Emang itu biasanya itu santri laki-laki suka sama perempuan kan wajar. Cuman saya kolaborasikan, cuman intinya nanti enggak ke pacarannya, tapi intinya ke dia pengalaman menjadi santri, dia mengabdi. Cuman dia itu sering keluar pondok. Cuman dia keluar pondok itu untuk mengajari, untuk berjuang menegakkan agamanya. Ya itu tadi hanya sebatas bumbu ya, biar enak gitu ya. Saya membaca masih di awal. Wah, pertama sudah surat-suratan ya. Itu alurnya itu maju mundur gitu mundur. Ya. Jadi enggak langsung gitu. Itu udah pernah ada yang menawari untuk ini dibuat film bagus nih. Kemarin itu di yang PAC Ipenu Jepara Kota itu dibuat film pendek, buat lomba di PC. Oh Persni kemarin ya. Persni. Cuman dapat juara. Oh, belum ya. Tingkatnya sudah nasional. Jadi kalau level di sini. Itu modelnya videonya kurang menarik. Oh gitu ya. Mungkin jenengan tidak dilibatkan ini. Biasanya kan gitu, penulisnya tidak dilibatkan ya, hasilnya ya gitu deh. Tapi beda kalau sutradaranya penulisnya, terus nanti di alur itu betul-betul gitu. Ya. Jadi udah pernah diangkat untuk film. Iya. Mungkin dibuat lagi biar bagus ini. Iya. Insya Allah. Gitu ya. Kan nanti dibuat seri kan tidak apa-apa. Iya. Kan mungkin latar belakangnya tetap pondok. Ya. Itu ini inspirasi nih Kang. Masukkan ini. Masuk ini. Nanti kalau dibuat film jangan lupa saya nanti. Ya jadi Pak Yai. Oke, itu ya sahabat Erdisa. Jadi ini menarik sekali yang diceritakan oleh Kang Wahyudi tentang Peci Kusam ini ya. Dan mungkin saya masih ada satu pertanyaan lagi nih Kang Wahyudi ini Kang. Saya tadi menariknya di Peci Kusam itu sebenarnya saya ingin baca banyak ya, karena tadinya informasinya itu dadak ya. Jadi kalau memberikan informasi sejak pagi mungkin bisa tak cicil kan. Oke. Yang melatar belakangi itu terus tadi saya sampaikan ya kan. Terus menulis dengan secepat itu ya, saya katakan cepat karena dapat inspirasi langsung menulis alur langsung jadi. Itu memang
apa ya? Kejar deadline atau memang harus jadi sekarang atau gimana kan? Ya kejar deadline memang ada. Gitu ya? Terus di samping itu saya banyak itu motivasi itu dari membaca. Dari membaca cerpen-cerpen. Sebelum saya mengetahui itu saya pokoknya baca. Akhirnya saya menemukan ternyata cerpen itu kayak gini. Alurnya itu bisa yang langsung to the point atau bisa yang maju mundur. Kayaknya maju mundur ini menarik. Maju mundur cantik. Maju mundur cantik. Kayak seri ini malah. Itu ya. Jadi dari termotivasi dari banyak membaca itu. Dan juga deadline juga. Deadline ya. Kurang 3 hari atau berapa hari gitu. Oh gitu ya. Biasanya menggunakan dalilnya the power of kepepet. The power of Jadi kekuatan kalau udah mepet itu kayak itu datang sendiri gitu. Iya. Nah, ternyata ini madhabnya itu ya. Power of kepepetnya. Jadi karena sudah deadline terus memang sehingga kayak dikejar-kejar gitu ya. Iya. Itu sampai membutuhkan apa ya? Pemikiran, membutuhkan apa ya? Sebenarnya kalau kejar deadline itu kan surat kau bermangan. Ya itu seperti itu atau gimana kan? Kalau yang itu kemarin saya kan belum sampai memahami tentang HP. Pas ketika itu saya belum punya HP. Masih karena polos ya. Masih sekolah dan di pondok memang nggak dibolehin saya bawa HP. Akhirnya yang ngirim ini itu Pak Ustadz. Ustadz di pondok. Itu pas ketika itu persyaratan untuk mengikuti lomba ini itu yang menjadi kesulitan. Kesulitan. Ya, sebelum ke situ. Ya. Itu nulisnya masih tulisan tangan atau sudah ketikan itu? Tangan dulu, baru saya pinjam laptopnya teman pondok yang sudah kuliah. Oh gitu ya. Jadi masih asli tangan ya. Tangan. Sekarang masih ada ini. Dan nggak ada orang sekarang nulis tangan itu nggak ada ya kan. Langsung. Sudah minimal gadget lah, minimal pakai smartphone terus baru diketik gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke ya sahabat Erisa, itu mungkin ya di awal ini menceritakan tentang tentang peci kusam ini. Insya Allah nggak ada. Pasti nanti banyak lagi nih kan. Ini dari awal ini ya. Jadi peci kusam nanti intinya seperti apa nanti kita bedah setelah ini ya. Karena masih ada beberapa yang akan disampaikan oleh Kang Wahyudi terkait dengan tentang peci kusam. Perjuangan seorang santri mencari cinta enggak? Oke, yang pasti nanti yang isinya nanti akan lebih seru lagi. Dan sahabat Erisa, kita akan dengarkan yang akan lewat berikut ini. Pesona Erlisa, sholawat di radio Erlisa. Semoga selalu bahagia di dunia dan akhiratnya. Pecinta sholawat Nabi, hidup berkah diridhoi. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Oke, kita lanjutkan lagi ya, sahabat Erlisa bersama Kang Wahyudi, penulis berprestasi. Oke, tadi sudah diceritakan tentang latar belakang, tentang awalan, tentang motivasi, tentang apa ini sudah. Mungkin ini saya juga sedikit penasaran karena tadi baru membaca di awal itu sudah gereng. Karena ada surat-suratan itu membuat gimana gitu, kayak ya flashback 15 tahun yang lalu. Oke, mungkin sedikit diceritakan Kang Wahyudi ya. Sebelum ke menceritakan, mungkin ada berapa tokoh sih di cerpen peci kusam ini? Tokohnya itu sekitar ada, kalau saya hitung itu 10-an mungkin. 10 ya. 10 mungkin. Cuman yang tokoh utamanya itu ada 4 ya. Sekitar 4-an.
Cowok cewek cowok cewek. Cowok cewek. Oh gitu ya pastinya. Kang menarik, santri, Kang santri dan Mbak santri. Biar menarik gitu. Oke, ada 10 tokoh dan 4 tokoh utama pastinya ya. Sekitar segitu. Oke, jadi ini sudah layak ini kalau difilmkan ini. The next ini nanti ini 2022 ini harus film nanti kalau mungkin ada festival film kan. Siap. Oke, ada 10 dan 4 tokoh utama. Oke, saya jadi penasaran nih. Jadi kalau baca ceritanya mungkin nantilah. Mungkin saya langsung ke penulisnya ini menceritakan gimana ceritanya tentang Peci Kusam ini, Kang Wahyudi. Langsung ceritanya. Ya, cerita. Singkat aja, enggak usah. Nanti kalau lama-lama cerita pendek. Oke, Kang Wahyudi. Ya itu ceritanya itu saya tulis itu tokoh utamanya nama saya sendiri. Oh gitu ya. Wah, saya sangkut pautkan sama pengurus pondok, gitu. lurah pondok, sesi keamanan dan aja juga Gusnya. Gus. Oh gitu. Putranya Kiai. Nama asli semuanya? Nama ada yang tidak nama asli cuman satu. Oh gitu. Cuman satu. Jadi lomba ingin memperkenalkan namanya sendiri buat tokoh. Jangan-jangan Mbak santrinya ini gitu. Aduh. Oke, mau diceritakan. Jadi ceritanya itu saya itu terkenal di pondok itu kan tokoh utamanya saya ya. Terkenalnya itu si Wahyudi. Wahyudi sana. Kayak sini enggak. Saya itu sering keluar pondok. Akhirnya biasanya keluar pondok balik malam-malam. Akhirnya saya itu dimarahin sama itu pengurusnya. Kamu ini gimana? Oh, kamu sering keluar pondok. Akhirnya saya dilaporkan sama Gusnya. Akhirnya saya dihukum. Setelah dihukum ada yang apa ya serik karo aku karena saya itu termasuk santri yang disukai oleh Gusnya. Akhirnya ada teman saya yang serik lah iri dengki serai merinan kabeh sebutake. Nah, sebelum itu saya itu memang kayak sedikit suka sama perempuan. Saya perempuan. Akhirnya siapa namanya ini? Harus nama asli cerita ini kok. Itu namanya memang saya ambil memang nama asli Fatimah. Fatimah Zahra. Kembang. Akhirnya saya kasihkan sama Kang Dalem. Untuk kan biasanya memang untuk ketemu santriwati kan sulit. Kayaknya saya titipkan sama Kang Dalem, untuk dikasihkan sama Mbak Dalem dan Mbak Dalem dikasihkan sama si Fatimah itu. Oh gitu. Prosesnya sampai 2 kali. Kurirnya banyak sekali. Cuman si Fatimah itu nggak pernah membalas surat dari saya. Oh gitu. Sampai itu ceritanya itu teman akrabnya si Fatimah itu sampai, kamu kenapa sih Fatimah kok nggak pernah balas surat dari Kang Wahyudi? Padahal Kang Wahyudi itu suka sama kamu. Cie. Ini jangan-jangan si Fatimah nonton ya. Aduh. Gitu ceritanya ya. Jadi mungkin kan si Fatimah ini mau membalas sampai kehabisan kata-kata. Jadi nggak bisa nulis. Mungkin dipendam. Gitu ya. Akhirnya yang iri sama saya itu membuat surat bohongan, surat biasa atas nama saya. Oh gitu. Atas nama saya dikasihkan sama seksi keamanan. Pak, ini loh Wahyudi surat-suratan sama si Fatimah. Fatimah dengan surat yang palsu. Akhirnya dilaporkan sama lurah dilaporkan sama Gus. Terus saya disidang di kantor. Di situ saya nggak berani apa-apain. Saya tunduk terus. Ya, disentak-sentak. Kamu kemarin sudah keluar pondok nggak pernah diizin. Kamu masih nggak kapok. Sekarang kamu surat-suratan sama santriwati. Ya sudah, besok kamu sowan ke dalam. Sama dia ya sama Gusnya itu. Gusnya itu saya ambil memang namanya Gus itu. Siapa namanya? Tidak apa-apa disebutkan. Gus Yahya. Akhirnya Gus Yahya menjadi tahu
Ya kan asalnya kan enggak tahu kan. Iya, akhirnya enggak tahu. Akhirnya saya suruh menemui itu, diantarkan sama lurah putra sama lurah putri ya. Akhirnya saya masuk ke kamarnya Gusnya. Akhirnya saya yang lurah-lurah tadi suruh kembali, di situ ada hanya 3 orang. Saya, Fatimah sama Gus ya. Wah. Kesempatan untuk ketemu ini. Nggak berani ngapa-ngapain itu sama Gus. Biasanya ketemunya di surat, ini ketemu langsung. Berbesmili. Akhirnya di situ setelah diomongin banyak sama Gusnya, akhirnya mempertimbangkan Gusnya, karena saya itu termasuk yang santri yang disayangi, akhirnya si Fatimah justru malah dikeluarkan dari pondok. Oh gitu. Ya, akhirnya baru keluar dari itu kamar langsung nangis karena dia nggak salah apa-apa, tapi dia dikeluarkan dari pondok. Akhirnya dikeluarkan dari pondok. Seiring berjalannya waktu, saya itu diceritanya itu hafalan Quran. Oh gitu. Hafalan Quran. Sering ya, saya biasanya kalau saya keluar pondok itu saya nggak main-main, nggak jago, nggak ngapain. Saya itu ngajar ngaji sama anak gelandangan. Di bawah anak pang, anak gelandangan gitu ya. Nah, akhirnya saya pas ketika sudah itu, saya itu masalah sudah banyak, difitnah dan lain sebagainya. Saya keluar pondok hampir 7 hari, 1 minggu tidak di pondok. Akhirnya saya punya teman akrab yang tahu cuman teman akrab saya, posisi saya di mana. Saya berada di masjid yang sedikit jauh dari pondok itu untuk melafalkan Al-Qur'an. Deres ngelalar lah. Akhirnya saya itu sudah cari sama sisi keamanan, orang-orang pondok nggak ketemu. Akhirnya saya ditemui sama teman akrab saya. Akrab saya itu, "Yud, sana loh, kamu balik ke pondok, kamu sudah dicariin beberapa hari loh. Saya nggak mau ke pondok sebelum saya mengkhatamkan Al-Qur'an dengan hafalan." Lah ini sudah berapa juz? Baru 15 juz. Nah, di situ saya nggak makan, nggak minum, di situ 15 hari. Ya, 15 hari. Baru berapa hari itu gitu ya? Saya sudah pucat. Akhirnya ya sudah, terserah kamu Yud, yang teman saya itu terus kembali. Akhirnya teman saya 2 hari kemudian kembali menusul saya, dan saya itu dalam keadaan sudah pingsan dan di dalam hidung itu meneteskan darah. Ternyata saya punya penyakit leukemia atau apa itu namanya. Nah, itu terus dibawa ke rumah sakit. Cepat dibawa ke rumah sakit, dan pada di rumah sakit meninggal dunia akhirnya. Si Wahyudi. Ya, di sana ya. Wah, ini udah selesai ini. Setelah meninggal dunia, terus di pondok itu melakukan takziah, melakukan Quranan dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba itu ada anak gelandangan, anak pang pada ke situ. Nah, terus ditanya sama Gusnya, "Loh, kamu ini siapa?" "Aku ini yang biasanya diajari ngaji sama Kang Wahyudi. Biasanya setiap habis maghrib kayak gitu itu diajari ngaji." Terus cerita ini tersebar sampai ke santri putih, bahkan sampai ke Fatimah tadi. Bahwasanya Wahyudi terlihat itu dablek, biasanya keluar pondok, ternyata dia itu keluar pondok itu untuk mengajarkan ilmu agama pada anak-anak pang dan anak gelandangan itu. Viral tapi sudah meninggal. Aduh, sakit itu. Kemana-mana waktu itu ketemu Fatimah. Alah. Akhirnya terus itu termasuk sad ending. Pokoknya kalau udah meninggal udah selesai nih. Ya, intinya itu. Cuman di situ saya bumbui dengan kata-kata yang menarik. Jadi Dan kayak intinya, mendramatisir gitu ya. Seharusnya jangan meninggal. Nikah dulu ya. Dihidupkan lagi lah. Atau Peci Kusam 2 ya kan? Adiknya atau apa? Ya bisa Mas. Oke, jadi pas ketika itu dia itu karena Peci Kusam, ceritanya itu memang intinya itu, cuman dia selalu ditemani dengan Peci Kusam. Gitu ya. Sampai meninggal itu gitu ya. Dalam keadaan Peci Kusam itu. Jadi belum hatam ya. Belum sampai khatam. Ya. Tapi itu meninggalnya
dalam keadaan masih menghafalkan. Karena tadi saya nggak akan hatam, saya nggak akan kembali ke pondok sebelum saya hatam. Menghatamkan. Ternyata betulan nih kan. Nggak kembali ke pondok belum hatam ya kan. Belum hatam. Oke, itu ya. Jadi ceritanya ini kalau mungkin membaca beda lagi ya. Iya. Mungkin kalau saya yang menceritakan beda lagi nih kan. Iya. Ini yang nulis yang menceritakan, apalagi tokohnya ini namanya sendiri. Oke, mungkin untuk sahabat Erlisa, untuk pendengar pemirsa, mungkin ketika ingin nulis sesuatu ya pakai tokoh yang lain lah. Si Siva atau CU. Oke, itu ya. Jadi biar mungkin suatu saat nanti kita buat cerita ini kan. Saya yang menceritakan. Saya ditemani oleh Kang Wahyudi. Saya akan menceritakan yang ditulis. Saya pas ketika ke Jakarta itu jurinya itu kan kasih komentar sama yang juara-juara. Loh, Wahyudi kamu kok hidup lagi? Iya, ini reinkarnasinya. Karena dapat juara jadi hidup lagi. Gitu ya, ketika di Jakarta itu untuk interview, wawancara gitu. Setelah itu ya. Dan perjalanan ke sana itu perjuangan luar biasa itu. Itu saya pas ketika saya nggak bawa HP, yang ditelepon itu sama ustadz saya. Nah, pas ketika Ustadznya itu ustadznya itu HP-nya ditumpuk di dalam. Itu dalu-dalu malam-malam itu ditelepon sampai 30 kali, nggak angkat. Ya kiraannya ustadz saya, ini mantan yang mau nelpon. Ternyata enggak. Ternyata dari panitia itu ya. Panitia sana. Ini masuk nominasi juara. Pertama itu saya nggak percaya. Dan nanti untuk pengambilan juara suruh ke Jakarta. Terus saya bilang ke orang tua saya itu, dan ngandel belas, soalnya wong desa nggak pernah tahu dunia itu ya. Yo paling 2 bulan niku. Gitu ya. Akhirnya saya ya wes coba ke PKB Jepara, suruh nelponin ke PKB pusat sana. Ternyata memang benar. Betul, ya. Sampai sana akhirnya ya sampai sana itu memang perjuangan. Ketika itu nggak punya uang, iki gimana nggak punya uang. Akhirnya saya diajak itu Pak Yang Pak Yang PKB dari Jepara ke sana itu memang perjuangannya itu sampai bapak saya itu nangis gara-gara nggak punya dana untuk sampai ke sana. Sampai sana nggak punya dana. Tapi enggak apa-apa, nanti sampai sana dapat ijel, Pak. Tapi pas ketika itu nggak tahu saya juara satu, nggak tahu. Cuman nominasi juara aja gitu. Oke. Itu ya, jadi menceritakan sedikit tentang Peci Kusam, cerpen yang ditulis oleh Kang Wahyudi dan kebetulan memang dibetulkan. Tokohnya itu juga memang Kang Wahyudi sendiri ya. Jadi ya mungkin ingin terkenal ketika itu ya. Memang penulisnya pengen terkenal ya. Oke, terus ini Kang Wahyudi, tadi sudah diceritakan tokohnya sudah, ya kan? Iya. Sekarang saya ingin ke isi tujuan pesan daripada cerpen ini. Apa ini pesannya kan? Intinya itu pesan dari selalu berbuat baiklah walaupun itu pahit. Walaupun itu dianggap orang lain itu bukan baik. Jadi tetap berbuat baik sesuai dengan jalur yang benar. Jadi pesannya seperti itu. Walaupun si Wahyudi ini difitnah, tapi ternyata hatinya mulia ini. Ngopeni anak pang, marahin ngaji. Walaupun dia sudah meninggal ya. Jangan bilang Wahyudi ya. Tokohnya Wahyudi. Oke, itu ya. Jadi memang pesan daripada isi dari cerpen itu ya. Walaupun dianggap ya orang lain bisa ngomong apa, yang penting kita berbuat baik. Yang penting yang kita jalani, yang kita lakukan ini memang betul-betul untuk mengajak amar ma'ruf. Bahasanya orang Jawa, amar ma'ruf.
Oke, itu isi. Terus selanjutnya lagi, saya ingin tanya ini Kang Wahyudi, masih berkaitan dengan tentang isi ya. Tadi sudah disampaikan terkait menyampaikan walaupun berbuat hal dan sebagainya tetap berbuat baik, ya kan? Terus sekarang ini sampai ada di masjid itu tadi sampai tidak mau pulang ke pondok. Ini kan kalau kita ambil pesannya kan ya bagus sih, dia mau fokus lah. Tapi kalau tidak balik ke pondok ini kan orang tua ini juga pikiran. Kalau sekarang mungkin sudah disebar ke Facebook. Siapa yang menemui ini? Itu sampai ke situ, maksudnya pesan itu gimana itu Kang? Yang kalau di situ cerita itu memang nggak saya sangkut pautkan dengan orang tua. Dan karena saya ke masjid itu tujuan saya itu untuk menenangkan diri. Karena di pondok saya sudah difitnah kayak gitu, saya menenangkan diri dengan Al-Qur'an. Jadi saya tenang, tapi bukan dengan sang kekasih, tapi dengan kalamnya. Ya itu masalah itu saya buang semua, akhirnya saya fokus dengan Al-Qur'an tersebut. Intinya kalau bahasa sofistiknya ya berkholwat. Berkholwat sampai tidak makan, tidak tidur. Tidur ya? Ya keturun. Karena kejar target untuk menghafalkan, baru dapat 15, ternyata punya sakit ya kan. Jadi kalau saya mengambil pesannya yang ngono ning ojo ngono. Bagus kita menghafalkan Quran, kita, tapi kan jangan sampai kita lupa akan kesehatan. Gitu ya. Nah, kalau nanti sudah meninggal gimana? Itu ceritanya memang ngecetak sad ending biar ceritanya biar sedih itu di situ sedihnya. Karena kan kalau cerpen itu kan tidak bisa dinaikkan lagi ke novel ini. Kalau tidak meninggal bisa jadi novel ini kan. Kalau nggak meninggal ya panjang nanti. Panjang, tidak apa-apa. Saya dukung saja. Oke, itu ya sahabat Erisa. Jadi memang menulis cerpen ini pesan daripada Peci Kusamnya Kang Wahyudi ini memang walaupun Anda difitnah, walaupun diserii, bahasanya ya diserii, dibenci, orang iri, terus itu tidak apa-apa. Yang penting kita melaksanakan kebaikan, walaupun di pondok sering keluar pondok terus, dua-blek, kamu itu nakal, tapi ternyata yang dibimbing ini orang-orang anak-anak jalanan, dikenalkan Quran, dikenalkan Gusti Allah, kan gitu, kenalkan sholawat aja kan gitu ya. Nah, ternyata orang melihat itu setelahnya ya. Bagus, ternyata wongnya mulang. Bahkan sampai si Fatimah sampai tahu, ternyata Kang Wahyudi itu baik banget ya. Aduh, gue jadi menyesal nih. Oke ya, itu ya. Jadi memang menarik sekali. Nanti saya akan baca ini Kang Wahyudi, karena memang yang diceritakan sama yang dibaca nanti tetap akan beda ini. Saya nanti mencoba untuk mendramatisir diri saya. Jadi biar ketika saya baca nanti kayak termehek-mehek gitu. Ibaratkan saja saya sebagai si Fatimah tadi. Ya, Mbak Fatimah yang mungkin sekarang sedang nonton ya. Oke, itu ya. Mungkin masih ada beberapa menit lagi nih Kang Wahyudi. Mungkin bisa disampaikan terkait pesan kepada pemirsa, pendengar, sahabat Erisa, motivasi kepada para pendengar dan pemirsa ini terkait ya anak-anak muda sekarang lah, santri dan sebagainya. Monggo. Iya. Pesan buat kalian, buat santri, mahasiswa dan juga pemuda, pelajar juga. Yang pertama, tetaplah menulis walaupun sesederhana mungkin. Misalkan menulis diary dan dari situ, dan jangan lupa
perbanyak baca. Berbanyak baca. Karena saya mendapatkan itu saya modal saya itu baca. Baca terus. Terus itu yang motivasi untuk bisa menulis, bisa menjadi seorang penulis. Baik itu ini saya coba meraba itu ke itu puisi, cuman belum. Intinya itu tetaplah menulis dimanapun kalian berada, baik dengan tulisan biasa manual atau dengan HP. Berarti jangan cuman ngetik chat buat sang kekasih. Bisa buat story, buat status. Jangan hanya itu. Gunakan itu dengan sesuai dengan bakat kalian. Terus yang kedua itu pesan buat kalian semua bahwa tetaplah berbuat baik walaupun di mata orang lain itu kalian tidak baik. Itu tetaplah berbuat baik karena sesungguhnya kebaikan itu memang Kanjeng Nabi aja berbuat baik itu ada yang tidak suka. Nah itu kalau kamu tidak disukai sama orang tetaplah berbuat baik. Kalau kamu dijelekin sama orang lain, orang yang menjeleki kamu itu buatlah dengan senyuman, dengan kebaikan. Jangan dibalas dengan kejelekan juga. Ya itu sih. Oke. Itu ya. Iya. Keren sekali, kita beri tepuk tangan dong. Oke, itu ya sahabat Elisa, dan pada kesempatan kali ini bersama Kang Wahyudi tadi sudah menceritakan terkait Peci Kusamnya. Peci Kusamnya penulis pertama ikut lomba langsung juara. Dan tidak juara 3 loh, juara 1 nasional. Dan bukunya dan bukunya itu dibuat buku ya kan, dari sekian banyak itu ya. Oke, dan mungkin nanti dari teman-teman, dari sahabat Elisa, dari pemirsa dan pendengar mungkin bisa mengambil hikmah, contoh dari Kang Wahyudi ini, semangatnya untuk menulis, ya kan? Jangan lupa mondok di Tegal Sabi ya. Jangan lupa mondoknya ya. Jangan lupa mondok. Santri kita harus santri mondok. Apalagi saat-saat seperti ini aman di pondok. Aman di pondok. Oke, sekali lagi terima kasih Kang Wahyudi sudah berbagi di Pesona Elisa dan ikut memberikan satu motivasi kepada pendengar dan pemirsa semuanya ini. Semoga bermanfaat Kang Wahyudi. Dan semoga cerpennya ini nanti bisa ya next kedua lah. Siap. Peci Kusam yang kedua ini nanti mengangkat si Fatimahnya ini. Kalau tokohnya kemarin kan si Wahyudinya, ini si Fatimahnya. Ya rantok kangane tak adine. Oke, sekali lagi terima kasih sahabat Elisa yang sudah ikut nonton, ikut mendengarkan di Pesona Elisa, dan insyaallah kita akan ketemu lagi di hari Sabtu dari jam 3 sampai jam 5 sore dan dengan narasumber yang beda-beda pastinya sahabat Elisa. Dan akhirnya Mikdad Sa'roni harus pamit, dan akhirnya tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.